Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are feeling good. So today are our first meeting in second semester, right? Jadi ini adalah hari pertama kita masuk di dalam semester yang kedua. How is your holiday? Where have you been? Are you go to the beach or are you to go to the mount and then why you just lie on your bed, just rebahan aja? Well, so it's time to back to school. Nah, anak-anakku semuanya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Us akan mengingatkan lagi, remember you about kontrak belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. In English lesson, there are two teachers. Jadi di pelajaran bahasa Inggris ada dua guru. Yang pertama itu Us Widya Aprila. Usually you call Us April, and Us Anna Eri you call Us Anna Eri or Us Anna. Jadi untuk pembagiannya, Us April itu mengajar di kelas 7A until 8A, jadi kelas 7A sampai kelas 8A. Meanwhile, Us Anna Eri teach 8B until 9G. Jadi Us Anna Eri mengajar dari kelas 8B sampai 9D. Understand ya? Jadi jangan tanya kok kelas 8 nanti yang ngajar Us April, terus besok yang ngajar Us Anna Eri, seperti itu. Jadi itu pembagiannya. Well, next, untuk kontrak belajar bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 yang akan Us explain to you. The first is peraturan kelas atau rules. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran. Nanti di sini Us akan explain about apa aja yang akan kita pelajari di dalam semester 2 ini. And then last, penilaian bahasa Inggris. Bagaimana sih penilaian di dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, apakah dari tugas atau dari kehadiran? Next. The first is peraturan kelas bahasa Inggris, yaitu pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal. Jadi wali kelas sudah men-share jadwal di grup kelas masing-masing. Nah, di situ agak berbeda sedikit karena memang di semester 2 ini kita menggunakan kode. Nah, cara melihatnya adalah kamu lihat dulu kode gurunya apa. Nah, kemudian kode pelajarannya apa. Misalnya hari Senin di kelas 7A. Itu pelajarannya apa, kodenya apa. Seperti itu ya. Nah, second, apabila berhalangan saat jam kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa harus izin kepada ustazah. Nah, di situ apakah kamu sakit atau tidak bisa mengikuti pelajaran, kamu harus izin dengan membawa surat izin. Kalau boardingnya dari pondok, surat izinnya dari Poskestren. Nah, kalau yang full day berarti ya surat izinnya dari rumah dengan ditandatangani oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, saat pembelajaran berlangsung, siswa diharuskan memakai seragam atau pakaian yang sopan. Nah, ini sesuai dengan jadwal karena sekarang boarding dan full day itu beda harinya, ya kan? Kalau boarding itu Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau yang full day Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk yang boarding, Senin itu memakai OSIS, sedangkan Rabu memakai seragam budut. Simbolnya yang berbeda. Kemudian hari Jumatnya memakai gamis marun, atau yang putra memakai koko putih. Sedangkan untuk yang full day, Selasa menggunakan OSIS, Kamis menggunakan baju batik, dan Sabtu mengenakan baju
pramuka. Next, selama pembelajaran daring di dalam grup, siswa dianjurkan untuk bertutur kata yang sopan santun baik kepada teman maupun guru. Nah, sekarang kita kan sudah offline, sudah masuk, berarti kalau di dalam kelas yaitu bertutur kata yang sopan santun, baik itu kepada teman kamu maupun kepada guru kamu. Nah, ini masuk di dalam penilaian. Kemudian, siswa harus mengumpulkan tugas jika ada tugas pada pertemuan tersebut sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Apabila terlambat mengumpulkan tugas, akan ada pengurangan nilai. Nah, ketika mungkin di situ pertemuannya US memberikan tugas, assignment, dikumpulkan next week, minggu depan. Nah, berarti kamu harus mengumpulkannya di minggu depan. Apabila kamu terlambat, harap konfirmasi dengan US dengan alasan yang jelas. Next, materi pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 terlebih dahulu. Nah, di sini semester 2 ini kita akan mempelajari 4 chapters. Jadi kita akan mempelajari 4 bab. Karena yang semester 1 itu sudah sampai chapter 4, chapter 4. Nah, kita akan mempelajari adjective, kata sifat, kemudian behavior, perilaku, descriptive text, atau yang disebut dengan teks deskripsi, dan song lirik lagu. Nah, ini yang 4 ini nanti akan kita pelajari di semester 2. Next, untuk materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 for 8th grade, ini nanti ada 7 chapters, 7 chapters, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akan mempelajari simple present tense. Ini termasuk tenses ya. Nanti ada kita pelajari 3 tenses, yaitu simple present tense, present continuous tense, and simple past tense. Kemudian ada degree of comparison, recount text, notice and short message, and the last song lyric. Ada lirik lagu juga di kelas 8. Untuk materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 ada 5 chapters, yaitu akan mempelajari narrative text, passive voice, report text, advertisement, and the last song lyric. Jadi untuk kelas 7, 8, dan 9 di semester ini akan mempelajari tentang lirik lagu, tapi ini di last chapter, di bagian terakhir. Nah, bagaimana sih penilaian dalam mata pelajaran bahasa Inggris? Yaitu yang pertama, kehadiran. Kehadiran itu termasuk 30%. Tugas dan keaktifan 40%. Dan penilaian akhir ini termasuk PTS dan PAS itu sebanyak 30%. Nah, jadi bisa kamu lihat bahwa tugas dan keaktifan kamu di dalam kelas itu lebih mempengaruhi di dalam penilaian. Dan yang paling utama dari ketiga ini adalah akhlak. Adapun untuk KKM, bahasa Inggris adalah 72. Well, that's all for me from Us April and Us Ana Eri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Us harap untuk pembelajaran selanjutnya Allah paring aman, selamat, lancar, dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.